Oke, one, two, three. Tuti, Bapak. Tuti, Bapak. Ya, siap. Seharusnya ini kita sekarang ini harus happy-happy juga karena semenjak nggak tahu ya berapa tahun, berapa puluh tahun baru kemudian kita ada alun-alun di Rantepo, bro. Lu kenal nggak tuh alun-alun? Gue tahu. Iya. Alun-alun ya. Alun-alun. Itu yang temannya. Iya, yang viral, yang lagi dibicarakan di Facebook itu kan alun-alun. Yang baru seminggu buka, pagar dibuka. Iya. Langsung rame pembeli di situ, bro. Pembeli tadi malam saya lewat di situ banyak penjual-penjual souvenir. Ya. Di situ. Bagaimana kira-kira itu, bro? Apanya yang kita mau tanyakan, bro? Itu souvenirnya. Bagus. Ya ditanyakan souvenir atau fungsinya. Saya tanya tentang alun-alunnya. Bagaimana pendapat Anda sebagai pelaku pariwisata? Oh, bukan pelaku, kita masyarakat. Ya, sebagai kita masyarakat ya. yang cinta sadar pariwisata. Iya, bolehlah katakanlah seperti itu deh. Melihat alun-alun yang kemudian sudah ditempati berjualan souvenir. Ya meskipun souvenirnya bagus sih menurut. Bagus. Toradi itu memiliki yang begini-begini nih dijual di situ. Ya ini, ya seperti ini kan ada ukurannya di sana saya lihat kemarin, ada besar, ada kecil, tetapi dipasang dijual di trotoar, bukan trotoar juga, apa perasaan toh? Kota-kota oh. Yo. Kota-kota taman. Ya. 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 Ya itu dulu tadi kota-kota. Ya. Tahu kan coba kok. Aduh, bisa saya geser sedikit ini, Bro, kah? Supaya saya bisa menjadi mukamu yang menjengkelkan gitu. Ya jadi itu. Di podcast lawak. Oke, jadi bagaimana? Ya memang kota di sana Pak, tidak bundar. Jadi kan saya sudah ke sana juga ambil konten waktu itu. Memang saya lihat di sana. Tetap kita apresiasi Pak sebenarnya. Alun-alunnya ada, entah kayak itu seperti apa yang jelas. Ya. Itu adalah sebuah nilai bagi kita yang selama ini memang kita dambakan. Kapan Toraja Utara ada tempat alun-alunnya atau ruang pertemuan, tempat pertemuan. Nah, mungkin sedikit kekurangan mungkin karena masih dibangun ini. Kita butuhkan sana ruang hijau sebenarnya supaya ruang tidak hijau. Iya. Karena begini. Ruangnya cat atau apa? Tumbuhan. Tanaman dulu ya, tanaman. Bunga-bunga lah. Ya, artinya tanaman yang bisa tempat orang berteduh. Karena di sana kan tembok semua, tehel kan panas pasti kalau pernah ke sana jam 12 siang atau paling tidak di bawah jam 3 sore. Nah, saya pernah ke sana panas sekali Om. Karena apa? Semua tembok. Tidak ada sebuah tanaman-tanaman yang bisa orang duduk-duduk di nanti ya. Sana ya. Tembok tehel. Ya, asal. Tapi kita tidak bahas itu, saudaraku. Yang kita bahas sekarang adalah fungsi. Oke, ya, apa fungsi? Jadi fungsinya itu adalah sebuah, ya kalau saya lihat peningkatan positif yang ada di Toraja Utara. Karena apa? Saya katakan tadi dari dulu kita berharap ada alun-alun pusat nongkrong anak-anak muda untuk berkreasi dan berkreativitas di sana seperti itu. Di samping juga di sana akan terjadi apa namanya? Transaksi ya, jual beli. Transaksi souvenir. Iya, transaksi souvenir maksud saya. Iya, memang kita kayaknya memang terlambat punya alun-alun, Bro. Ya, mana-mana itu kota kabupaten itu selalu ada alun-alunnya. Ya selama ini kita terbengkalai. Ada sih sebenarnya waktu itu sebelum dibangun. Iya. Itu tetapi lebih dikenal dengan art center. Art center. Pusat seni. Pusat seni, ya. Nah sekarang dia bergeser ke alun-alun kota dan kemudian tetapi meskipun sebenarnya menurut saya kalau dia menjadi alun-alun kota malah itu harus menjadi wadah tempat mengekspresikan seni-seni yang betul sekali itu. Bro. Iya, ngomong apa kita tadi? Saya serius. Serius. Iya, cocok sekali. Jadi begini, saya berharap di sana harusnya di sana alun-alun itu memang dia multifungsi. Ya. Multifungsi bisa dipakai untuk katakanlah menari, musik, pertunjukan ekspresi atau apresiasi anak-anak muda yang mau berkarya di sana. Kemudian juga ada tempat penjualan souvenir di sana Om. Karena di situ harus ada usaha yang hidup di sana supaya fungsi daripada alun-alun ini benar-benar sesuai dengan namanya alun-alun di sana begitu. Ada kegiatan di sana. Ada kegiatan, katakanlah ada kegiatan pariwisata yang di sana yang terjadi di sana begitu. Di Toraja sebenarnya banyak alun-alun, cuman kurang N saja. Apa itu? Alun-alun dipakai itu Pak ya? Alu. Itu dia. Alu. Itu aja. Alu. Ya, alu. Tapi kurang N aja. Jadi ya bisa dibilang di sana ini kayaknya cuma ditambahin N.
Makanya Toraja sudah punya alun. Alun. Dari alun. Tapi kira-kira begini, Bung. Ini kan menarik sekali, bulan ini bulan suci Ramadan, dan kemudian sebagai umat Kristiani juga merayakan apa? Saya sudah pertanyaan ini. Bagus sih, baru saya fokus ya. Nah, itu kan menarik. Saya pikir kita bisa fungsikan alun-alun sekarang ini ke depan. Kira-kira ada temanya sesuatu. lari lagi nih. Masih. Iya, masih Temanya kotak. lari ya? Masih dalam kotak diskusi. Ya, masih dalam kotak diskusi. Tidak. Kalau temanya lari ya kita harus bicara tentang Tarik lagi. siapa yang lebih cepat, itu yang Dapat. menang kalau lari. Oke, apa tadi? Apa tadi? Saya bisa ikut pertandingan lari kalau dia lari dari kenyataan. Kotak. Di dalam kotak-kotak alun-alun, kotak alun. Di dalam kotak diskusi kita kan tentang alun-alun. Entah itu dia kotak atau bujur sangkar. Kita bahas soal pasca dengan apa itu? Oh iya, tematik momentum ya. Ini Bapak kok menarik terus ya? Sekali-sekali mendorong, Pak. Jangan menarik terus. Dia berhak bersuara, dia punya studio. Tapi maksud saya, Dia berhak. maksud saya narik terus, bro. Ya, Ya doronglah sekali-sekali. Jadi begini, Berikan sekarang kan dorongan. momentumnya hari tanggal 8 hari Paskah. Kemudian ini bertepatan Siapa dengan bilang tanggal 8 hari Pasca, bro? Ini menyesatkan. Iya, malam Paskah maksud saya ya. Malam Minggu ya. Ya, Malam Minggu lah. Malam Minggu ya. Malam Minggu saya bilang tanggal 8. Ya, betul. Iya kan, momentum juga di mana saudara-saudara kita umat Muslim itu merayakan hari menjalankan ibadah puasa. Nah, Bagaimana kira-kira itu? apa yang kita lakukan? Tunggu dulu. Kita pikir dulu. Seruput kopinya dulu. Iya, Seruput saja. kopinya, ya. Ini belum ada endorse, Om. Nanti suatu saat akan ada endorse kopi atau apa ya. Iya. Jadi begini, bagus begini. Kalau saya, kita berpikir out of the box ya. Mengerti, Ki? Kembali lagi ke kotak tadi kan box. Keluar dari kotak ya. Keluar dari kotak, kita harus berpikir bagaimana caranya kita bisa memfungsikan, menggunakan itu. Apakah mekanismenya tidak terlalu ribet dalam artian perizinannya lah, kita bertanya ke sini loh, bukan hak saya itu. Tidak, haknya sama ini, sekali tidak itu ada saya pikir. urusannya dengan perizinan, Bung. Di Keramaian kan Pokoknya misalnya. itu bebas dipakai apa saja kalau saya yang berwenang. Tapi karena bukan saya, nanti bicara sama pemerintah. Kita berbicara kita berbicara masyarakat ya, masyarakat yang ingin menikmati apa yang sudah ada. Ya. Ya, bukan berarti kita harus menjelekan apa yang sudah pemerintah bikin, itu tetapi baik, kita harus Pak. apresiasi daripada sama sekali, itu maksud saya. Nah, dari dulu ini barang kita rindukan. Ya. Dan perlu di sana memang dikonsumsi. Sekarang kemarin saya perhatikan itu ada anak-anak sekitar di sana sudah mulai aktif di sana. Ya, itu bagus, positif. Menarik, ya. Nggak di jalan lagi mereka. Nah, di sana mungkin nanti ada teman-teman seniman, misalnya teater di sana, melukis, musik akustik dan lain sebagainya. Jadi secara tidak sengaja masyarakat akan tumpah ruah ke sana. Ya, dan ini juga memberi ruang buat Bapak mungkin yang bisa bikin ada alat itu dari kayu kecil, taruh paku, tutup botol yang digepeng-gepeng, cek. Nyamin ya. Nyamin, boleh. Bisa. Makanya semua kegiatan akan terjadi di sana, Om. Ketika itu barang sudah ramai. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya untuk meramaikan itu barang? Pemerintah sudah bikin. Apakah pemerintah berpikir bahwa pemerintah juga akan meramaikan itu barang, ataukah membuka ruang kepada masyarakat atau anak-anak muda yang mau? Ada pemerintah di sini? Ada angkat tangan? Di perintah semua. Di perintah semua ini. Berarti pertanyaan Anda tidak tepat di sini, Pak. Oh, tepat, Pak. Artinya Tidak kita ada kan pemerintah yang mau jawab, Bos. maksud saya, pertanyaan saya, apakah pemerintah akan membuka ruang sebesar-besarnya alun-alun ini kita pakai untuk kegiatan positif? Baik, untuk pemerintah mungkin yang menonton podcast ini, itu pertanyaan dari saudara saya ini, tolong dijawab nanti di komentar ya. Di komentar. Terima kasih. Apa tanggapan kita? Terima kasih Mbak Suste. Oh, Tidak. Tidak, ini berarti siapa, Pak? Pertanyaannya saya nalempar laku HP ini, Pak Jun. Nalempar laku Oke, HP. iya, saya pikir jadi kesimpulannya. Ya, kesimpulannya. Ya, kita dulu kan tadi kesimpulan ada dari saya. Kesimpulan saya, ya aku tuh kok titik bang ya. Iya, tetap begini saja. Ya. Ya, saya selalu minta maaf kalau saya suka diskusi ketika ada goal ya. Ya.
Golnya siapa nih? Messi, Ronaldo? golnya kita, Oh, hasil golnya diskusi kita. maksud saya. Golnya kita, oke. Jadi diskusi ini harus ada tujuannya, ada golnya. Tidak Oh, iya. hanya diskusi kosong, tetapi di kode ini Ki. Di kode ini iya Pak. Ekonomi mau teh. Iya. Diskusi kita hari ini paling tidak pemanfaatan alun-alun, entahkah kita diberikan izin atau tidak, paling tidak kita akan melakukan hal yang positif. Tentu kita harus melalui mekanisme yang ada ya Pak ya. Bagaimana? Betul, betul. Kita melapor kepada siapa nanti. Yang penting kita membuat lokasi itu lebih Menarik, menarik. hidup, dan memberi dampak positif tentunya buat yang datang hiburan. Iya, pasti. iya, betul. Dan edukasi lah. Edukasi. Iya. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Ya, salam akhirnya. Jago teh mana ya. Ya, mudah-mudahan ya, Pak. Masih ada waktu? Oke. Oke.